Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai project detail website e-commerce kami. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Mardiansyah. Lalu ada rekan saya Khairunisa Dwi Safitri dan juga Tania Puspita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairunisa Dwi Safitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan kopi MTK. Kenapa sih memilih produk kopi? Kami memilih produk kopi dengan alasan karena kami pecinta kopi, bukan hanya sekedar tentang minuman, tetapi sebuah pengalaman kami. Kami mencari kopi dengan karakter yang kuat, baik itu Arabica dengan kehalusannya atau Robusta yang lebih berani dan intens. Kami memilih kopi yang memberikan di setiap tegukan dengan aroma yang kaya dan rasa yang kompleks. Kualitas biji kopi menjadi prioritas utama kami, terutama kopi yang berasal dari perkebunan terpilih dengan proses pengolahan yang tepat. Bagi kami, memilih produk kopi ini bukan sekedar hanya kafein, tetapi juga kebiasaan kami yang memberikan momen refleksi dan relaksasi diri, dan kami memilih kopi Starbucks menjadi referensi tampilan website e-commerce kami yang kami akan develop ke depannya. Kami menargetkan para pencinta kopi pemula yang baru mulai mengeksplor rasa dan kenikmatan kopi. Platform CMS Coffee MTK. Nama platform CMS yang kami gunakan yaitu WordPress. Kenapa memilih WordPress? Karena platform CMS yang lain memiliki kekurangan. Berikut kekurangan di platform lain. Yang pertama itu jumlah. Jumlah mempunyai kekurangan, membutuhkan keahlian minimal dalam coding, tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dari WordPress, ekstensi yang minim, kerentanan terhadap masalah kompatibilitas karena pembaruan. Yang kedua itu ada Shopify. Mempunyai kekurangan, membutuhkan biaya bulanan dan biaya transaksi, adanya keterbatasan kostumasi, kurangnya fungsionalitas untuk e-commerce. Adapun kelebihan dari WordPress sebagai platform yang kami pilih, yaitu memiliki tampilan yang user-friendly, fleksibel untuk membangun website sebagai berbagai skala seperti e-commerce, mempunyai komunitas besar, mempunyai ekosistem plugin dan tema yang luas, domain dan hosting atau localhost. Kami memilih publish menggunakan ArrangeShoot karena kami ingin website e-commerce kami bisa diakses secara publik. Yang kedua itu nama domain. Nama domain kita itu https://coffeemtk.my.id. Hostingnya juga sama, https://coffeemtk.my.id. Ini tampilan dari web e-commerce Coffee MTK kami. Di sini ada logo, di kanan ada home, ada shop, ada about, contact, account. Kita bisa masukin account kita di sini. Terus ini ada keranjang yang kita pilih untuk minuman tersebut. Setelah itu ada instalasi CMS, laporan langkah-langkah menginstal CMS. Pertama itu kita menggunakan hosting yang berbayar dengan pembuatan web e-commerce ini. Setelah itu masuk ke channel dari provider hosting yang sudah dibeli. Yang ketiga, setelah masuk ke channel, cari Softaculous Apps Installer. Yang selanjutnya klik Softaculous Apps Installer, lalu klik button install WordPress. Setelah itu akan masuk ke software setup, site setting, dan admin account. Di bagian itu silahkan isi sesuai kebutuhan masing-masing. Selanjutnya jika sudah mengisi kebutuhannya, klik install untuk melakukan proses instalasi WordPress-nya. Tunggu instalasi WordPress hingga selesai. Jika proses instalasinya sudah selesai, maka akan menampilkan berbagai gambar di bawah. Dan selanjutnya plugin atau add-on e-commerce. Yang pertama itu ada WooCommerce. Untuk mengembangkan toko online seperti pengaturan produk, keranjang belanja, pembayaran, dan lain-lain, WooCommerce pilih plugin tersebut karena plugin ini yang paling populer untuk WordPress. Plugin ini menawarkan berbagai fitur untuk membantu pemilik situs pembuatan, mengelola, dan mengoptimalkan toko Coffee MTK. Yang kedua itu ada All-in-One SEO atau AIO SEO, membantu mengoptimasi SEO atau Search Engine Optimization website secara menyeluruh. Plugin ini memungkinkan pengaturan meta title, meta description, sitemap, optimasi kata kunci, dan banyak lagi. Yang ketiga itu ada Mitrans. Mitrans ini menyediakan gateway pembayaran yang mendukung berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, transfer bank, e-wallet, dan metode pembayaran lainnya. Manfaatnya yaitu untuk mempermudah proses pembayaran online, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mendukung banyak metode pembayaran dalam satu platform. Yang keempat itu ada Wonkir, menyediakan fitur perhitungan ongkos kirim atau ongkir optimasi
atau ongkir otomatis berdasarkan jarak dan lokasi pengiriman. Plugin ini terintegrasi dengan berbagai layanan logistik di Indonesia, sehingga memudahkan pembeli untuk mengetahui pembiayaan pengiriman secara real time. Selanjutnya, konfigurasi pengaturan dasar Coffee MTK. Yang pertama itu ada judul situs Coffee MTK. Kenapa sih kita milih Coffee MTK? Karena MTK itu M-nya Mardiansyah, T-nya Tania, K-nya Kaironisa. Tagline yang kami pilih itu nikmati setiap tetes, rasakan setiap momen. Tautannya ini ada https://coffeemtk.my.id. Ini tampilannya di sebelah kanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tema. Tema yang kami gunakan untuk e-commerce Coffee MTK kami yaitu tema Astra. Alasannya kenapa sih? Yang pertama, ringan dan cepat. Karena Astra memiliki kecepatan loading yang sangat baik untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan membantu mengurangi bounce rate. Yang kedua itu ada compatible dengan WooCommerce, karena Astra dioptimalkan secara khusus untuk bekerja dengan WooCommerce. Tema ini juga menyediakan berbagai fitur, seperti tata letak produk, halaman checkout yang optimal, opsi tampilan keranjang, dan banyak lagi. Yang ketiga itu ada desain responsif dan mudah dikonstimasi, karena Astra menyediakan desain yang responsif yang artinya tampilan akan tetap menarik dan berfungsi dengan baik di semua device, baik desktop, tablet, maupun ponsel. Yang keempat itu ada optimasi SEO, karena Astra dibangun dengan praktik SEO terbaik yang membantu situs toko kami untuk peringkat lebih tinggi di mesin pencarian. Oke, selanjutnya ada tampilan hasil dari katalog produk Coffee MTK kami. Nah, tampilan hasil katalog produk ini merupakan hasil penambahan produk yang kami lakukan di admin WordPress-nya. Nah, cara untuk menambahkannya yaitu dengan cara kita membuka dashboard admin terlebih dahulu. Nah, di bagian dashboard WordPress-nya kita klik produk, lalu klik add new product. Nah, setelah di bagian sini kita masukkan title produknya, lalu deskripsi produknya, lalu juga regular price atau harga normal, lalu juga harga diskonnya, dan juga short deskripsinya. Setelah itu kita bisa masukkan produk itu ke dalam kategori mana. Jika ingin membuat kategori baru, klik add new kategori. Setelah itu kita bisa tambahkan produk image-nya atau foto image-nya. Lalu setelah itu kita klik publish. Sehingga tampilan dari kumpulan produk kami di dalam websitenya yaitu seperti ini. Ini merupakan tampilan katalog produk yang sudah ditambahkan ke website kami. Nah, di sebelah kiri juga ada bagian kategori. Di sini kita ada 4 kategori: mocktail, pecinta kopi susu, pembenci kopi, dan plant based. Nah, itu merupakan tampilan katalog produk dari Coffee MTK kami. Selanjutnya ada poin mengenai gateway pembayaran untuk e-commerce kami. Di web e-commerce kami menggunakan gateway pembayaran Mitrans. Alasannya yang pertama, Mitrans ini mendukung integrasi dengan WordPress, terutama dengan WooCommerce, di mana Mitrans ini memiliki plugin resmi yang kompatibel dengan WooCommerce. Lalu juga salah satu plugin e-commerce yang mungkin paling populer di WordPress. Ini juga mempermudah kita instalasi dan konfigurasi tanpa memerlukan banyak pengetahuan yang teknik yang kompleks. Lalu alasan kedua kita memilih Mitrans ini karena banyak beragam metode pembayaran, di mana Mitrans mendukung berbagai metode pembayaran baik seperti transfer bank, virtual account, kartu debit, e-wallet, gerai retail, cicilan, dan lain-lain. Jadi Mitrans ini adalah solusi bagi kami untuk payment gateway yang aman, andal, dan fleksibel untuk toko e-commerce Coffee MTK kami. Dengan berbagai fitur yang unggulan di Mitrans, lalu biaya yang kompetitif, dan dukungan metode pembayaran yang luas, Mitrans ini membantu kita meningkatkan pengalaman pengguna atau pelanggan, sekaligus memudahkan pengelolaan pembayaran. Untuk konfigurasi dari penggunaan Mitrans ini, kita akan langsung masuk ke dashboard
WordPress-nya. Nah, di bagian dashboard WordPress ini kita masuk ke plugin. Nah, di bagian plugin ini kita klik add new plugin untuk menginstal Mitrans. Berhubung di sini kami sudah install Mitrans di ini, setelah diaktifkan kita klik setting. Nah, di bagian setting Mitrans ini ada merchant ID, environment, client key, dan server key. Nah, ini didapatkan dari website resmi dari Mitrans itu sendiri. Di Mitrans ini kita bisa, kalau belum punya akun kita bisa sign up, kalau sudah kita klik login. Nah, di bagian Mitrans ini kita klik environment-nya yang sandbox. Setelah itu kita ke bagian setting. Di access key case. Nah, ini API key-nya kita dapetin mulai dari merchant ID, client key, dan server key. Ini dimasukkan ke dalam konfigurasi dari si Mitrans-nya di WordPress. Kita masukkan. Setelah itu kita bisa ubah title buttonnya, button deskripsinya, button iconnya. Setelah sudah selesai konfigurasi, klik save change. Nah, untuk memake sure konfigurasi Mitrans kita berhasil, kita ke bagian kita mencoba check out sebuah produk. Misalnya kita men-check out Americano. Klik add to chart. Setelah itu kita klik view chart. Nah, di sini kita proses check to checkout. Nah, di bagian proses checkout ini sudah berhasil konfigurasi dari Mitrans, yaitu ada Mitrans, kredit, debit card, GoPay, bank transfer, BCA, virtual account. Nah, itu mungkin cara konfigurasi dari penggunaan Mitrans dan kenapa alasan kita menggunakan Mitrans itu. Selanjutnya ada poin dari konfigurasi metode pengiriman. Di metode pengiriman ini kita menggunakan plugin yang namanya Ungkir, dimana untuk tahapan metode pengiriman itu ada beberapa step. Yang pertama, dimana pelanggan atau customer memilih produk terlebih dahulu untuk memasukkan keranjang belanjaan. Setelah itu pelanggan atau customer melakukan check out dan input alamat. Setelah itu plugin Ungkir akan menghitung tarif, dimana Ungkir ini akan menggunakan API dari penyedia layanan pengiriman seperti JNE, Tiki, dan lain-lain untuk menghitung tarif berdasarkan berat, volume, dan lokasi. Setelah itu pelanggan bisa memilih metode pengiriman yang tersedia. Pelanggan memilih metode pengiriman itu plugin itu akan menampilkan berbagai opsi pengiriman seperti REC atau YES atau layanan yang serupa. Setelah itu pelanggan akan menyelesaikan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, penjual akan mengirimkan produk sesuai dengan metode yang dipilih oleh pelanggan atau customer. Untuk melakukan instalasi dari plugin Ungkir di WordPress, yaitu dengan cara masuk ke bagian dashboard admin, lalu kita klik plugin lagi.
Nah, di bagian plugin ini kita bisa klik add new plugin untuk menginstal plugin Wongkir. Tapi di sini kita sudah menginstal plugin Wongkir. Setelah itu kita klik setting pada plugin Wongkir. Nah, di bagian shipping ini kita bisa klik add shipping metode. Di sini lalu pilih Wongkir. Kita klik continue, kita masukkan berasal dari mana provinsi pengiriman, kota dari mana, lalu juga kita bisa masukkan berat minimal berapa, lalu kita masukkan API dari Raja Ongkir. Nah, API ini kita dapatkan dari website resmi Raja Ongkir. Kita masuk ke sini. Jika belum punya akun, kita sign up atau login dulu, lalu ke bagian panel. Di bagian panel ini ada API. Kita bisa copy paste lalu masukkan ke bagian Raja Ongkir API di sini. Lalu setelah itu kita bisa memilih kurir yang kita inginkan. Setelah sudah, kita bisa klik create and save. Kebetulan di sini saya sudah konfigurasi, maka tidak perlu di create and save. Nah, itu merupakan cara instalasi dari penggunaan Wongkir dalam website e-commerce kami. Selanjutnya ada registrasi pengguna dan autentikasi. Di sini kami membagi menjadi dua pengguna. Yang pertama admin, di mana akun ini kami tujukan untuk mengelola website kami yang mulai dari tampilan, produk, payment, shipping, dan lain-lainnya. Untuk mengelolanya kita tinggal masuk ke bagian cPanel, provider hosting dan domain kita, lalu klik WordPress Manager di hosting. Setelah itu selanjutnya kita punya satu pengguna lagi, yaitu sebagai customer, dimana akun ini kami tujukan untuk pelanggan yang ingin mengunjungi website kami, baik untuk melihat atau membeli produk kami. Di registrasi pengguna dan autentikasi ini kami menggunakan plugin yang namanya login or sync up pop-up, dimana berikut kami tampilkan di dashboard WordPress kami. Kita ke bagian plugin. Lalu kita seperti sebelumnya, kita klik add new plugin untuk menginstal plugin yang namanya login or sync up pop-up. Setelah sudah diaktifkan, lalu klik setting. Nah, di bagian setting plugin login sync up pop-up ini kita bisa masukkan baik itu style maupun yang lain-lainnya. Di sini pop-upnya kita munculin login dan register untuk si customer. Lalu setelah itu kita juga bisa kasih tab text login dan lain-lainnya. Sedangkan di style kita bisa kasih warna button, lalu juga bisa nge-manage setbar image-nya dan lain-lain. Dan jika sudah, kita klik save, sehingga tampilan dari website e-commerce kami seperti berikut jika sudah menggunakan login sync up pop-up tersebut. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini, dimana pengguna atau customer akan di direct untuk login atau sync up terlebih dahulu. Ini tampilan login dan ini tampilan sync up-nya. Nah, itu merupakan penggunaan dan autentikasi dari website e-commerce kami. Selanjutnya ada poin mengenai keranjang belanja dan proses checkout, dimana
ini merupakan alur proses checkout dan tampilan dari proses checkout untuk website e-commerce dari Coffee MTK. Kami akan melakukan prosesnya sebagai berikut. Kita kunjungi website coffeemtk.my.id. Setelah itu kita bisa masuk, jika belum punya akun kita sign up, jika sudah punya akun kita tinggal login. Kebetulan di sini saya sudah punya akun, jadi tinggal masukkan akun tersebut. Nah, jika login sukses, maka langsung akan diarahkan ke tampilan utama dari websitenya. Nah, ini tampilan dari coffee.mtk.my.id. Untuk melakukan proses checkout, kita bisa klik shop now, shop atau shop now untuk melihat seluruh katalog. Tetapi jika melihat hanya beberapa produk, kita bisa melihat di sini. Misalnya kita mau beli sebuah produk yang namanya latte, kita klik. Setelah itu kita masukkan add to chart. Kita juga bisa menambahi kuantitinya, baik 1 ataupun 2. Kita klik add to chart. Dimasukin ke keranjang, kita bisa klik view chart, maupun kita bisa klik yang di button keranjang ini. Nah, di bagian sini kita bisa apply kupon jika tersedia kupon. Lalu untuk melakukan proses selanjutnya, kita langsung proses to checkout. Kita masukkan beberapa form alamat yang dibutuhkan. Dengan bertanda khusus bintang ini artinya form itu wajib untuk melakukan atau dilakukan pengisian. Misalnya di sini kita Kota Depok. Nah, di sini kita bisa pilih shipping. Ada beberapa shipping, JNE, Pack, Yes, JTR. Ada juga kita menambahkan local pickup. Di sini kita memilih shipping local pickup. Setelah itu kita bisa pilih paymentnya yang semua support payment, lalu ada debit card, GoPay maupun BCA virtual account. Di sini saya menggunakan semua support payment. Klik place order. Nah, nanti diarahkan ke bagian pembayarannya. Di sini kita pilih kredit atau debit card. Nah, di sini kredit atau debit card kita menggunakan nomor tes dari Mitrans. Bisa dicari di search engine Google untuk mencari nomor kredit debit card Mitrans. Masuk. Setelah itu kita klik pay now untuk melakukan pembayaran. Nah, pembayaran akan berhasil, lalu kita klik saja OK. Nantinya setelah kita klik OK, maka selanjutnya akan langsung ke direct ke website-nya kembali. Nah, setelah sukses akan didirect ke halaman ini. Di sini ada produk order detailnya. Nah, itu merupakan proses checkout alur dari website kami dan tampilan proses checkout dari website kami. Di poin selanjutnya ada tentang keamanan dan sertifikat SSL, dimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kami menggunakan hosting dan provider dari pihak ketiga, yaitu Arenhost. Jadi dimana keamanan dan sertifikat SSL ini sudah terinstall oleh provider tersebut. Untuk melihat dari SSL
website kami, kita kunjungi cPanel dari hosting dan domain kita. Caranya yaitu kita buka cPanelnya, ke client areanya, lalu kita login to cPanel. Nah, di bagian cPanel ini kita masuk ke bagian security. Nah, di sini untuk melihat sertifikat ada dua. Yang pertama dengan cara melihat SSL atau TLS status, lalu juga atau SSL TLS. Yang pertama di SSL atau TLS. Nah, di sini kita bisa generate sertifikat CRT maupun CAR ataupun dengan SSL HTTPS. Nah, sedangkan di bagian SSL status itu kita melihat sertifikat yang sudah aktif di website kita. Nih, domain coffee.mtk.my.id, sertifikatnya udah ke validasi. Artinya SSL di website kami sudah berjalan. Nah, itu merupakan tahapan dari keamanan dan sertifikat SSL yang ada di website kami. Selanjutnya ada mengenai optimasi SEO dari penggunaan website, di mana tahapan-tahapan yang kami lakukan dalam mengoptimalkan SEO pada web kami, yaitu yang pertama kita melakukan riset kata kunci atau keyword research, dimana tujuannya ini kita menemukan kata kunci yang paling relevan dan memiliki volume pencarian yang tinggi. Tindakan yang kami lakukan seperti melakukan kata kunci utama, lalu juga kata kunci long tail yang relevan dengan produk kami. Lalu tahapan yang kedua, kami melakukan optimasi struktur website, dimana tujuannya ini kita membuat navigasi yang ramah dan friendly untuk pengguna dan SEO friendly. Tindakan yang kami lakukan seperti buat struktur URL yang sederhana dan deskriptif. Contohnya seperti coffee.mtk.my.id/kategori/nama produk. Nah, kita juga pastikan situs memiliki skema markup, misalnya produk dan ulasan, untuk meningkatkan visibilitas dari hasil pencarian. Tahapan selanjutnya, kami melakukan optimasi konten dan halaman produk. Tujuan kami yaitu membuat konten yang relevan dan menarik perhatian search engine serta pengguna atau customer. Kami melakukan caranya yaitu dengan tulis deskripsi produk yang unik dan hindari copy paste dari deskripsi supplier. Lalu juga kita tambahkan keyword utama dan long tail dalam deskripsi produk, judul, URL, dan meta deskripsi. Lalu juga kita make sure penggunaan tag H1, H2, H3 di halaman produk dan artikel blog. Lalu tahapan yang terakhir, kita memastikan mobile friendly dan responsivitas. Tujuannya kita memastikan situs atau website kami dapat diakses baik dari perangkat seluler. Tindakan yang harus kami lakukan, pastikan menggunakan tema WordPress yang bersifat responsif, lalu gunakan Google Mobile Friendly Class untuk memeriksa performa situs perangkat seluler. Sedangkan untuk melihat persentase optimasi SEO dari website kami menggunakan namanya plugin All-in-One SEO. Di bagian sini kami sudah menginstal plugin yang namanya All-in-One SEO. Setelah itu jika belum, klik di bagian plugin, lalu add new plugin, cari plugin All-in-One SEO. Nah, berdasarkan sebelumnya kami memiliki persentase skor SEO itu sebesar 75% dari 100, yang dimana ada 5 catatan penting yang harus dipenuhi untuk mengoptimasikan website kami. Nah, itu merupakan cara kami melihat seberapa persentase website
e-commerce kami. Selanjutnya ada yang namanya responsive website e-commerce Coffee MTK, di mana website kami sudah responsif di 3 device, baik itu desktop, tablet maupun handphone. Untuk melihat lebih detailnya, kita melihat di website resmi Coffee MTK. Nah, ini merupakan tampilan utama dari versi desktop. Sedangkan untuk melihat versi tablet dan handphone, kita cukup klik kanan lalu bisa inspect. Nah, kita klik bagian toggle device toolbar. Nah, di sini bisa kita pilih device apa yang kita inginkan, misalnya iPhone 12 Pro. Nah, ini merupakan tampilan website kami di device iPhone 12 Pro. Nah, ini merupakan tampilan dari tablet website kami. Tidak jauh beda dari tampilan dari device handphone. Nah, itu merupakan responsif dari website e-commerce kami. Jadi website kami sudah responsif untuk berbagai device. Dan selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang pembuatan konten dan blog Coffee MTK. Jadi di sini itu ada ruang digital yang dirancang untuk menyajikan berbagai konten menarik seputar dunia kopi. Melalui blog ini kami ingin memberikan pengalaman pembaca yang informatif. Jadi itu konten yang kami buat juga bertujuan untuk memperkuat koneksi dengan pelanggan setia Coffee MTK. Dan sekaligus memperkenalkan cita rasa kopi kami kepada mereka yang belum mengenal keunikan produk kami. Dan selanjutnya itu ada analitik dan perlaporan Coffee MTK. Jadi yang pertama itu pengguna aktif. Dari pengguna aktif ini jumlah pengguna yang sedang mengakses situs web kami. Terus yang kedua itu ada jumlah peristiwa. Jadi jumlah peristiwa itu aktivitas yang tercatat selama periode ini. Selama periode ini di Google Analytics mencakup interaksi pengguna seperti klik tombol, terus ada tayangan halaman atau pengiriman formulir. Dan yang ketiga itu ada pengguna baru. Tidak ada pengguna baru yang tercatat selama periode ini masih 0. Dan yang keempat itu ada peristiwa. Jadi peristiwa ini tidak ada atau aktivitas tertentu yang dilaporkan. Yang kelima ini ada aktivitas. Jadi aktivitas selama 7 hari ini, grafik ini menunjukkan data pengguna yang aktif. Namun terlihat datar karena tidak ada aktivitas selama periode 7 hari terakhir. Dan selanjutnya itu ada uji coba dan pemecahan masalah. Jadi, dalam uji coba website e-commerce ini, kami memiliki 2 permasalahan dalam website kami, dan kami juga sudah mengatasi pemecahan masalah tersebut. Yang pertama itu masalah pada kecepatan membuat halaman website. Jadi itu kami memiliki masalah ketika pembuatan halaman website yang terlalu lama sehingga menjadi permasalahan untuk customer. Yang kedua itu ada masalah pada tampilan dari tema. Jadi itu kami memiliki masalah pada tampilan yang mana ada beberapa button memiliki warna yang transparan. Kami mengatasi atau memecahkan masalah tersebut dengan cara menambahkan
CSS. Dan selanjutnya itu ada cadangan dan tindakan keamanan. Jadi untuk melakukan pencadangan website, kami melakukan dengan cara melakukan backup secara rutin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kami melakukan backup baik secara manual di cPanel atau menggunakan plugin seperti ini, plugin seperti ini. Untuk melakukan backup di cPanel, buka cPanel lalu klik menu backup. Setelah itu kita hanya mendownload baik itu secara full maupun partial backup. Yaitu ada peluncuran dan strategi pemasaran Copy MTK. Desain iklan ini dibuat menggunakan Canva dengan visual menarik yang mencakup informasi tentang produk. Jadi itu promosi kursus dan ajakan untuk mengunjungi situs. Iklan ini akan dibagikan di grup WhatsApp untuk mengingatkan untuk meningkatkan awareness dan menarik pelanggan. Dan selanjutnya itu ada pemeliharaan dan pembaruan. Jadi itu melakukan pemeliharaan dan pembaruan, kami melakukan beberapa cara. Yang pertama itu update WordPress secara berkala. Jadi itu yang pertama itu buka dashboard lalu klik update, dan yang kedua itu jika ada update hanya tinggal klik update now. Di gambar bawah ini kami sudah melakukan update WordPress-nya ya. Dan yang kedua itu kan ada update plugin dan tema. Terus gimana sih caranya mau update-nya? Yang pertama itu masuk ke dashboard, update, terus atau Dev Store, terus plugin dan Dev Store. Terus kan di sini ada ya guys. Terus update satu persatu, bukan semuanya sekaligus untuk menghindari error dari dashboard ini. Dan yang ketiga itu klik update now pada setiap plugin atau tema yang membutuhkan pembaruan. Mungkin sekian presentasi kami mengenai terkait setiap progres yang kami kerjakan dalam membuat website e-commerce Copy MTK itu. Mungkin itu saja dari kami, kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.